Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam hari telah tiba di rumah minimalis itu. Bondan tengah duduk di tepi tempat tidurnya sembari menatap foto mendiang istrinya yang tengah menggendong Afika kecil di belakang. Senyuman itu membingkai wajah tampannya saat ia mengusap foto tersebut. Kamu tahu, Bun, putri kita sudah bahagia dengan suaminya, dan aku harap kamu juga ikut bahagia di atas sana. Maaf karena aku tidak bisa memenuhi permintaanmu yang terakhir kali. Putri kita sudah bahagia dengan orang yang tepat. Jadi aku tidak perlu menikah lagi seperti keinginanmu itu. Maaf, aku egois, tapi aku tidak ingin menduakan cintaku, Bunda. Aku sangat mencintaimu sampai kapanpun, gumam Bondan sembari mengelus foto mendiang istrinya yang tengah tersenyum sembari menggendong Afika kecil. Bondan meletakkan lagi foto tersebut di atas nakas. Kemudian ia merebahkan dirinya di atas tempat tidur dengan berbantalkan kedua lengannya, sedangkan matanya menatap langit-langit kamarnya dan tidak berselang lama mata itu terpejam dan mulai menyelami alam mimpi. Sedangkan di kamar lainnya, Emma dan Vika tengah berpelukan mesra di atas tempat tidur sembari bercerita tentang masa kecil. Jadi, kamu sudah tomboy sejak kecil ya? Tanya Emma dan Vika mengangguk di pelukan suaminya. Tapi kenapa kamu nggak ada mirip-miripnya sama ayah ya? Tanya Emma lagi. Itu karena aku mirip Bunda, hanya sifatku saja yang mirip sama ayah, jawab Vika sembari mengelus dada bidang suaminya yang polos itu. Emma menganggukkan kepalanya bertanda jika dirinya mengerti. Kalau kamu kenapa jadi gemulai? Tanya Vika. Ia ingin tahu tentang suaminya lebih detail karena selama 1 minggu mereka menikah, keduanya belum mengetahui satu sama lain. Emma menghembuskan nafasnya dengan kasar sebelum ia menceritakan masa lalunya yang pahit kepada istrinya. Mungkin sudah waktunya Vika mengetahui semua tentang dirinya, termasuk masa lalunya. Vika membekap mulutnya, kemudian memeluk erat suaminya saat tahu masa lalu kelam yang dialami Emma. Vika bahkan tidak percaya jika Mami Rima setega itu kepada putranya sendiri. Aku tidak percaya jika Mami setega itu, ucap Vika menggelengkan kepalanya. Itulah kenyataannya, tapi sekarang beliau sudah menyesali perbuatannya dulu dan sudah beribu kali meminta maaf kepadaku, ucap Emma. Jangan bilang kamu gak memaafkan beliau, tanya Vika penuh selidik. Menurutmu, apakah seorang anak bisa membenci ibunya sendiri? Ya, walaupun di hatiku masih ada rasa sakit, tapi aku mencoba memaafkan Mami. Jelas Emma langsung disambut pelukan oleh istrinya. Aku bersyukur karena dipertemukan dengan dirimu. Kamu seperti seorang malaikat yang datang menyelamatkan hidupku, ucap Emma sembari mengecup kening istrinya berulang kali dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jadi, apa yang membuatmu tertarik denganku? Tanya Vika di dalam pelukan suaminya. Semua yang ada di dalam dirimu aku suka, jawab Emma terkekeh, membuat Vika mencebikkan bibirnya kesal. Lalu kamu sendiri, apa yang membuat kamu jatuh cinta dengan pria gemulai dan penuh kekurangan ini? Tanya Emma balik. Entah, aku juga tidak tahu, jawab Vika tersenyum garing, membuat Emma gemas lalu menggigit kecil cuping telinga istrinya. Au, pekik Vika lalu mengusap telinganya. Kamu kayak Dracula tahu nggak? Main gigit saja, kesal Vika. Kalau Dracula itu menggigitnya di leher seperti ini. Emma langsung mengendus dan menggigit kecil leher istrinya. Nue, desah Vika saat lidah dan bibir suaminya menelusuri lehernya. Kita coba pengamannya yuk.
Bondan mendengus kesal saat melihat pasangan pengantin baru itu yang akan sarapan bersamanya. Bagaimana tidak jika pengantin baru itu keluar dari kamar dengan keadaan rambut yang masih terlihat sangat basah? Sudah dipastikan jika mereka tadi malam habis melakukan kikuk-kikuk. Maaf ya, basah rambutnya, ucap Emma terkekeh geli sembari menyugar rambut yang masih basah. Sedangkan Vika menunduk malu saja. Ia rasanya tidak punya muka untuk berhadapan dengan ayahnya. Pengantin baru sih pengantin baru, tapi pikirkan kesehatan kalian juga. Apa tidak lelah bergelut terus setiap hari? Sindir Bondan. Rasanya enak ya, gak lelah, tapi malah makin semangat, jawab Emma langsung mendapat cubitan dari istrinya. Dasar edan, Bondan menggelengkan kepalanya berulang kali dan mulai memakan sarapannya. Bikin malu, kesal Vika dengan suara pelan, dan Emma menyengir kuda saja menanggapi kekesalan istrinya. Setelah selesai sarapan bersama, Emma mengantarkan istrinya ke sekolah. Sepertinya hari ini aku tidak bisa menjemputmu, Yang, ucap Emma. Kenapa? Tanya Vika menoleh ke arah suaminya yang sedang fokus menyetir. Nanti siang ada meeting penting di hotel, jadi tidak bisa diwakilkan Ruri, jelas Emma, dan Vika menganggukkan kepalanya mengerti. Iya, tidak apa-apa, jawab Vika. Tapi pulangnya naik taksi saja, jangan menebeng temanmu itu. Aku tidak suka, ucap Emma mengingatkan. Iya sayang, jawab Vika sembari tersenyum. Istri pintar, ucap Emma tersenyum manis dan mengusap pucuk kepala Vika dengan lembut. Pulang nanti jadi latihan sama ayah, tanya Vika. Jadi dong Yang, aku ingin berubah menjadi lebih baik lagi, jawab Emma tersenyum menatap istrinya sekilas karena ia masih fokus menyetir mobil. Tidak berselang lama, mobil yang dikendarai Emma sudah sampai di depan gerbang sekolah Vika. Belajar yang rajin ya, ucap Emma kemudian mengulurkan tangannya. Iya, jawab Vika, lalu mencium punggung tangan suaminya dan tidak lupa keduanya berciuman sesaat. I love you, ucap Emma tersenyum lembut. I love you too, balas Vika lalu keluar dari mobil suaminya. Setelah memastikan istrinya masuk ke dalam gedung sekolah, Emma mengemudikan mobilnya lagi pulang ke rumah mertuanya. Vika, seru Irfan saat melihat temannya itu akan memasuki kelas. Vika menoleh dan menghentikan langkahnya saat temannya memanggilnya. Kenapa? Ucap Vika saat temannya itu sudah ada di dekatnya. Lo kemarin kemana? Gak masuk sekolah dan gak ngasih kabar lagi? Tanya Irfan. Ada urusan keluarga, jawab Vika lalu melanjutkan langkahnya memasuki kelas dan duduk di kursinya lalu diikuti oleh Irfan. Guys, ada berita heboh nih dan pasti kalian akan kaget deh, ucap salah satu trio centil saat memasuki kelas Vika. Berita heboh apa nih? Tanya salah satu siswa. Palingan juga gosip, dia kan tukang nyinyir di sekolah ini, cibir siswa yang lainnya membuat gadis itu menghentakkan kakinya kesal. Sorry ya, berita ini adalah berita heboh dan masih anget banget, ucap gadis itu lalu mengutak-atik ponselnya dengan wajah yang terlihat sinis. Sekarang buka grup sekolah ini dan kalian akan tahu semuanya, ucapnya lalu keluar dari kelas tersebut. Seluruh siswa yang ada di dalam kelas itu saling pandang dan membuka ponselnya masing-masing, dan betapa terkejutnya mereka saat melihat foto yang terpampang di layar ponsel mereka masing-masing. Termasuk Vika yang membuka ponselnya pun ikut terkejut dan badannya terasa sangat lemas. Vik, gue gak nyangka ya kalau lo ternyata... Irfan tidak melanjutkan ucapannya.
Terserah lo mau ngomong apa, sahut Vika kesal dan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sial, pasti ada yang menguntit aku dan Nue, batin Vika geram. Seluruh temannya menatapnya jijik, dan itu membuat Vika ingin menjerit dan ingin melarikan diri dari sana. Fotonya sudah gue share ke grup, terus bayarannya mana? Ucap gadis itu di sambungan telepon. Mau dibayar pakai apa? Pakai duit apa pakai kepuasan? Tanya seseorang di seberang sana. Dua-duanya dong, Anthony sayang, ucap gadis itu. Oke baby, nanti siang aku akan datang menjemputmu. Yeay, aku tunggu ya, balas gadis itu bahagia.